Oke, selamat pagi adik-adik dan salam budi luhur. Oke adik-adik ya, kemarin kita sudah masuk ke pembelian dan penjualan. Sekarang pertemuan kelima, bab limanya membahas warehouse dan inventory. Sebelum kita masuk ke lab ya, masuk ke lab langsung mempraktekannya. Kayaknya akan menjelaskan dahulu ya mengenai mengenai tutorial ini biar adik-adik paham karena di sini banyak istilah-istilah yang baru. Nah, warehouse dan inventory ini berbeda dengan pembelian dan penjualan adik-adik ya untuk mengaktifkan menu karena pasti nanti adik-adik bingung di mana menunya karena fitur warehouse dan inventory ini harus diaktifkan dulu melalui di menu setup preference namanya. Nah, adik-adik ya, pertama kali adalah Anda juga harus membuat, list baru ya. Contoh di sini adalah list barunya adalah misalnya adalah untuk, gudang barang elektronik. Maka, adik-adik, masuk menu list, kemudian di inventory, baru warehouse ya, baru klik, new atau baru. Nah, sebelum masuk ke sini, Pak Engki bilang bahwa menu ini adalah spesial. Artinya apa? Dia harus masuk ke menu setup preference dulu ya, karena untuk membuat gudang di Accurate memang harus setting seperti itu. Nah, waktu kita membuat warehouse baru, setelah kita mengaktifkan di preference, maka akan muncul eh, warehouse data. Maka kliklah adik-adik di sini ya warehouse data, maka akan eh, muncul seperti yang ditampilkan di layar Anda. Anda klik misalnya di sini adalah khusus untuk barang elektronik, maka kliklah barang elektronik ya, deskripsinya boleh ditambahkan dengan kesesuaian yang kita perlukan ya. Nah, cara menghapus data warehouse juga gampang ya. Buka di menu list utama, inventory, kemudian klik warehouse, nanti akan muncul macam-macam list warehouse. Tinggal kita klik ya, pilih salah satu, kita klik kanan, langsung hapus ya. Begitu juga dengan cara mengeditnya. Nah, adik-adik, sama seperti yang minggu kemarin ada pembelian dan penjualan, di gudang juga ada list of item, adik-adik ya. Kenapa perlu list of item? Otomatis ya, daftar barang dan jasa inilah yang kita masukkan ke data warehouse. Jadi, kalau misalnya belum ada data barangnya di situ, maka kita juga bisa menambahkan di menu data warehouse. Jadi, nambah daftar barang atau list jasa yang baru ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Ini adalah deskripsi dari keterangan-keterangan dari setiap menu adik-adik ya. Makanya saya mau jelasin dulu tentang modul ini dulu. Nah, cara membuat item baru sama seperti kayak kemarin kita SO dan PO ya, sales order dan purchase order. Di cara membuat item baru di sini adalah ya, jika di dalam sebuah warehouse belum ada nama produk atau item baru, kita dapat menambahkan list barang baru. Nah, sama sepertinya kita klik aja ya new, maka akan muncul seperti ini ya. Ingat di dalam inventory itu ada 3 kategori tipe barang, apakah dia inventory atau non inventory dan yang ketiga adalah service atau jasa adik-adik. Nah, di sini adalah kita mengikuti aja aturan mainnya kalau kita bicara tentang number ya itu sebagai primary key maka otomatis dia akan muncul. Yang perlu kita masukin adalah deskripsinya. Deskripsi itu adalah nama barangnya ya, dimasukin aja misalnya kalau kita bilang barang elektronik maka di situ ada AC, ada kulkas dan sebagainya ya gitu. Nah, setelah ini adalah kita isi tabel yang tadi ya, munculnya form seperti tadi, form dalam bentuk tabel, maka di sini adalah deskripsi keterangannya seperti ini. Nah, ini adalah pengisian tab untuk shares atau untuk PO ini boleh di-skip, nggak usah diisi ya, cukup yang tadi aja ya, yang generalnya aja diisi. Ini adalah keterangannya banyak banget ya, ini juga boleh di-skip ya. Nah, ya kita skip aja karena kita perlu aja yang satu aja ya, pengisian tab general ini yang penting.
namanya aja item type-nya misalnya ada bagian apa namanya elektronik, lalu item nomornya ini adalah otomatis misalnya NP001, deskripsinya adalah kita mau taruh misalnya kulkas, AC dan sebagainya. Ya, kita langsung isi. No ribet ya, karena sudah apa ya namanya ya, sudah tertata ya dengan modul ini. Nah, untuk pengisian tab sales PO-nya seperti tadi Pak Engki bilang udah di skip aja dulu ya, otomatis yang penting adalah kita general aja isi, yang lainnya boleh kita kosongkan ya gitu. Ini ya general ya, Pak Engki next saja dulu. Ini adalah deskripsi. Nah, berikutnya Pak Engki mau jelaskan tentang grouping. Ya, apa tuh grouping? Ya, jadi formulir grouping ini berfungsi untuk mengelompokkan beberapa item menjadi satu. Itu namanya grouping. Adik-adik kalau mau membuat grouping bisa masuk ke menu activities ya. Di situ nanti ada inventory, kemudian udah klik inventory maka pilih di situ grouping ya. Kita bisa menambahkan beberapa item kita gabung menjadi satu, yaitu namanya grouping ya. Jadi ya. Berikutnya ada pencatatan nomor serial ya. Jadi ini formulir yang khusus disediakan bagian gudang dengan mudah ya, supaya dengan mudah kita bagian gudangnya melakukan penginputan serial number dan tanggal kadaluarsa suatu barang. Jangan pikir elektronik tidak ada kadaluarsanya. Untuk apa tuh Pak Hengki? Supaya kita mengetahui bahwa barang ini tuh udah lama atau belum sih. Kalau udah lama ya udah kita melakukan apa ya namanya diskon atau penjualan dengan lebih cepat lagi gitu ya. Nah, dari sini kita mengisi serial number ya. Nah, ini adalah date-nya, tanggalnya kapan masuk barangnya, siapa yang menyiapkannya ya. Ya, saya rasa no problem untuk serial number ini ya. Saya rasa tidak bermasalah lah ya. Ini hanya untuk menginput kadaluarsa suatu barang ya. Nah, ini adalah kalau kita sudah menginput serial number, maka muncullah ini artinya apa? Ini adalah kumpulan dari bermacam-macam serial number ya. Oke. Berikutnya ada inventory adjustment, penyesuaian persediaan. Adik-adik ya, di Accurate ini juga ada penyesuaian persediaan ya. Maka yang beberapa aktivitas yang dapat dicatatkan pada formulir ini adalah berupa pertama adalah saldo awal persediaan ya atau opening balance equity of inventory. Udah itu ada adjustment atau pengaturan barang yang rusak. Wajar dong kalau ada barang rusak, barang hilang, kita harus melakukan penyesuaian supaya apa? Nanti biar nggak bagian gudangnya bingung kemana barang saya kok hilang 3 atau barangnya hilang 4 gitu loh. Kemudian ada adjustment penerimaan barang yang bukan berasal dari aktivitas pembelian. Ya, misalnya ada bantuan, sumbangan atau setoran modal. Jadi gini loh. Terkadang kita kalau belanja sama vendor kan bisa kita beli 10 kulkas. Kadang-kadang misalnya ada mereka lagi ada acara apa kita dikasih 2 kulkas sebagai promo. Nah, 2 kulkas ini harus dimasukin ke penyesuaian atau adjustment penerimaan barang yang bukan berasal dari aktivitas pembelian. Berikutnya ada adjustment barang keluar tetapi bukan untuk aktivitas penjualan. Misalnya kita mau melakukan pameran di A, di B, di C, otomatis kita mengeluarkan produk kita, kulkas atau AC sebagai apa? Prototype ya, bukan prototype, sebagai barang sampel kepada calon pembeli kita supaya kita untuk mengikuti pameran. Nah, hal-hal itu harus disesuaikan di adjustment-nya adik-adik. Kenapa? Supaya nanti bagian gudang nggak bingung, kok barang saya kok hilang 2 ya, kemana ya? Ternyata barangnya dipinjam untuk acara pameran gitu loh. Nah, cara membuat inventory adjustment ya, yang pertama adalah klik menu utama aktivitas atau activities ya, di situ ada persediaan, di situ ada adjustment adik-adik ya, maka akan muncul form seperti ini ya. Oke, adik-adik kita langsung aja ya supaya detailnya langsung kita praktekkan di web ya, karena videonya terbatas ya, makanya Pak Hengki ngejelasin modulnya biar adik-adik paham apa saja langkah-langkahnya yang mau kita lakukan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.